Hai Gbgers, balik lagi live Mom Support Mom. Hari ini khusus spesial bersama RSU Hermina Podomoro. Kita akan membahas tentang bibir dan lelangit sumbing, let them smile. Nah, sebelum dokternya join hari ini, Mamin mau menginfokan tentang tebus murah Rp1 di aplikasi GB karena masih banyak yang nanya caranya ini seperti apa. Nah, khusus di bulan September ini sering-sering gunakan fitur di aplikasi GB seperti simpan ASI, kemudian juga share, report atau diary ASI sehingga akan mendapatkan koin di aplikasi GB. Nah, tentunya harus didukung dengan kantong ASI. Kelihatan nggak ya? Kantong ASI Kolibri Smart. Jadi pada saat memerah ASI langsung simpen aja atau manage lewat aplikasi Gebek tersedia di Play Store dan juga App Store. Nah, ada yang udah ikutan dan berhasil klaim Rp1 dari Gebek? Setiap harinya banyak banget produk-produk dari Gebek yang tayang untuk ditebus dengan seharga Rp1 aja. Nah, banyak banget nih para mami yang nunggu-nunggu Kolibri IMAX untuk ditayangin di aplikasi Gebek. Tapi tenang aja, karena kita masih nunggu mami-mami semua untuk ngumpulin koinnya supaya dapet, supaya banyak, terus bisa klaim Kolibri IMAX. Oke, hari ini kita akan live bersama dengan RSU Hermina Podomoro. Tentunya pembahasannya mengenai bibir dan lelangit sumbing. Nah, ini sepertinya udah join untuk Rumah Sakit Hermina Podomoro sebentar ya. Oke, bentar. Sama Dokter Tara Sadwika Putri Yusuf, yaitu salah satu dokter spesialis bedah yang ada di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Oke, kita tunggu ya. Ini sebentar lagi join. Halo, selamat siang. Halo, Dok. selamat siang. Assalamualaikum, mama semua. Halo dok, sehat dok? Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Mbak Rika gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Senang banget hari ini kedatangan gestar dari RSU Hermina Podomoro, Dokter Tara. Dipanggil Dokter Tara ya dok? Iya, betul, Dokter Tara. Seneng banget kehadiran Dokter Tara di sini. Kita akan membahas tentang bibir sumbing dan juga lelangit sumbing ya dok ya. Nah, Iya, sebelum betul. dimulai, boleh dong dok, kan karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kalau perkenalkan diri terlebih dahulu ya dok. Baik, terima kasih ya Mbak Rika ya atas kesempatannya ya Gabak Indonesia. Assalamualaikum semua, Mama ya, terus kemudian mungkin ada Papa juga atau yang masih belum menikah juga ada kali ya Mbak ya atau Mas ya. Salam kenal, saya dengan Dr. Tara Satwika Putri, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Sudah lumayan lama di Hermina Podomoro dan memang pada kali ini topiknya sangat baik ya karena ini berkaitan dengan mulai dari kehamilan, kemudian melahirkan, kemudian psikologis dari ibu ya dan keluarga sekelilingnya dan juga peran serta ASI dalam sebagai asupan nutrisi yang baik untuk pasien-pasien dengan bibir sumbing. Terima kasih Mbak Rika atas kesempatannya loh. Terima kasih, aku yang terima kasih dokter udah mau bagi-bagi info dan juga sharing-sharing sama para GBGers di hari ini. Semoga sebutannya hari ini bermanfaat ya dok, 1 jam ke depan. Ya, Oke. Nah dok, ini aku penasaran banget tentang bibir sumbing, bibir dan lelangit sumbing ini. Nah, banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini boleh aku langsung sebutkan atau dari dokter mau menjelaskan dulu bibir dan lelangit sumbing itu? Takutnya ada yang salah pengertian nih dok. Sebelum kita mulai, boleh dijelaskan terlebih dahulu ya dok, bibir dan lelangit sumbing itu yang seperti apa sih? Oke, baik. Jadi saya akan mengenalkan ya, kan judul kita adalah kenali ya, maka tak kenal maka tak sayang ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bibir dan langit sumbing ya? Jadi istilahnya aja udah sumbing ya, berarti ada celah ya. Celah di mana terjadi akibat kelainan bawaan dari lahir ya, kelainan kongenital yang terjadi di daerah wajah. Ya, di daerah wajah setelah kita lihat
namanya juga bibir, berarti daerah bibir ya. Jadi ada celah di bibir yang bisa sampai atas nih, sampai dasar hidung ya, sampai gusi hingga sampai ke langit-langit ya. Jadi langit-langit mulut tuh yang di atas ya, yang biasa untuk kita mengunyah kan ada yang nempel nih di atas nih. Nah, itu celah tersebut terjadi karena kelainan malformasi pembentukan pada saat kehamilan ya, biasanya terjadi pada kehamilan trimester pertama. Nah, bentuknya adalah seperti celah, jadi kayak bolong ya, bolong dari bibir hingga ke gusi hingga ke ini tulang-tulang dari langit-langitnya, begitu, Oke. Mbak. Oke, Mm-mm. udah jelas ya para mom semua, Mm-mm. dan kita masuk ke pembahasan tentang pertanyaan mengenai bibir sumbing dan juga lelangit Iya, sumbing. betul. Oke, Mm-mm. Dok, untuk pertanyaan pertama, apakah bibir sumbing bisa diketahui saat sedang hamil? Kalaupun iya, di Mm-mm. usia berapa kehamilan ya, Dok? Baik, sebenarnya untuk mendeteksi bibir sumbing ini bisa dengan USG ya Mbak Rika, dan Gebegers ya. Jadi karena ini prosesnya adalah pada trimester bentukannya ya, pembentukan dari jaringan langit-langit mulut dan juga bibir ya. Biasanya pada pembentukannya itu pada kehamilan usia 4 minggu sampai 10 minggu ya. Jadi memang dikatakan memang serius sih bahwa trimester pertama itu adalah yang terpenting karena di saat itulah pembentukan bayi itu terjadi ya. Jadi maka faktor risikonya pun banyak jadinya ya, sehingga bisa terjadi yang namanya bibir sumbing. Nah, apakah bisa terdeteksi? Bisa, tapi biasanya terdeteksi lebih jelas itu pada kehamilan mau masuk trimester kedua ya. Jadi 20 minggu tuh biasanya kan kita bisa ngelihat jenis kelaminnya apa ya. Biasanya kan dokter obgyn akan bilang, oh ini kayaknya cewek, ini cowok. Nah, itu sebenarnya kita juga bisa melihat apakah bayi itu ada sumbing bibir atau sumbing langit-langit. Kalau ke bagian yang lebih subspesialis seperti fetomaternal itu bisa melihat dari deteksi lebih dini ya. Jadi trimester pertama tuh juga bisa terlihat pada minggu ke-9 atau enggak minggu ke-10 ya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi Mm-mm. memang USG sangat diperlukan pada saat awal kehamilan dan juga memasuki usia ke Mm. 20 minggu ya, Dok, supaya bisa ngelihat Iya, betul. kalau misalnya ada kelainan pada janin ya, Dok ya. Mm. Nah, ini untuk para Mm-mm. yang tadi nanya, ini sudah terjawab sama Dokter Tara. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada tes khusus saat kehamilan nggak, Dok, untuk mendeteksi kelainan pada janin? Apakah hanya cukup USG aja, Dok? Sebenarnya gini, untuk tes itu biasanya obgyn akan melakukan bisa amniotic test ya, seperti tes amnion, cairan amnion diambil untuk melihat ya. Cuman untuk saat ini sampai sekarang sebenarnya belum ada tuh ya di Indonesia yang dapat kemungkinan mendeteksi adanya kelainan ya pada awal gitu, pada dini ya. Jadi pada trimester pertama gitu. Jadi masih kalau dibilang untuk kehamilan dini dapat dideteksi ya masih jarang ya. Mungkin sudah ada fasilitasnya, cuman mungkin di Indonesia yang mengerjakan gitu. Oke, Jadi jadi memang memang sulit ya ini untuk mendeteksi ya sulit. untuk kehamilan trimester pertama. Oke, Mm-mm. memang sempat pernah live sama dokter Objin juga nih, Dok. Memang kalau misalnya lagi Mm. kehamilan, boleh sekali-kali ke dokter Objin yang khusus fetomaternal ya, Dok ya. Jadi bisa Ya, melihat betul. seluruhnya, mohon maaf amit-amitnya ada kelainan di Mm. janinnya. Oke, untuk Ya, karena pertanyaan mereka lebih detail sebenarnya. oke. Oke, Dok. Nah, sebenarnya penyebab bibir menjadi sumbing ini apa sih, Dok? Apakah kesalahan dari asupan nutrisi saat hamil, atau misalnya Mm. kan biasanya kalau ibu hamil ini nggak boleh minum obat sembarangan nih, Dok. Misalnya takut jadinya kenapa-napa. Apakah bibir sumbing bisa disebabkan karena hal-hal tersebut, Dok? Oke, jadi tadi yang saya bilang nih Mbak Rika bahwa pembentukan bibir dan langit-langit mulut itu kan terjadi pada trimester pertama ya. Nah, berarti ada gangguan kan pada trimester pertama itu. Nah, berarti sudah jauh sebelumnya memang ada yang kurang, ada resiko yang terjadi gitu. Nah, sebenarnya multifaktorial, jadi nggak ada yang 100% disebabkan oleh ini gitu, tapi banyak. Bisa jadi karena ada bawaan, jadi ada keluarga yang memang ada bibir sumbing, terus
pada keturunannya ada, tapi itu sangat sedikit sekali. Cuma 4% sampai paling tingginya cuma 20%. Terus karena asupan asam folat yang kurang. Makanya kan kalau misalnya awal pertama trimester selalu dokter kasih berikan Folamil ya, obat-obat asam folat ya. Terus kemudian yang kedua, asupan nutrisi yang lainnya adalah misalnya protein ya, asam aminonya kurang ya. Terus kemudian pasiennya ibunya merokok ya, pas ibunya minum alkohol, terus kemudian status gizinya kurang, kemudian ada juga karena obat-obatan yang diminum sembarangan yang tidak seharusnya diminum pada trimester pertama ya. Jadi biasanya obat-obatan yang toksik untuk janin itu ya obat-obat seperti obat anti kejang ya. Terus kemudian kemudian obat-obat jerawat tuh ya, isotretinoin ya, itu obat-obat yang toksik teratogen. Nah, itu sebaiknya tidak diasumsi. Gitu. Kalaupun dikonsumsi itu biasanya harus ke dokter dulu untuk melihat ya mana yang bisa diberikan, mana yang tidak. Gitu. Memang. Jadi multifaktorial ya. Dok, berarti memang tidak 100% kalau bisa kesalahannya dari ini, tapi beberapa banyak faktor ya dok ya, seperti yang tadi dokter udah jelasin. Tapi memang tidak bisa 100% kita menyalahkan, oh gara-gara ini kita bisa langsung menyimpulkan ya dok ya, karena ada banyak faktornya. Oke dok, untuk pertanyaan selanjutnya, pada saat bayi lahir dan mengetahui bibir sumbing dok, tindakan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Dan apakah akan langsung ditangani oleh dokter dari rumah sakit tersebut atau bayi boleh langsung dibawa pulang dulu, dok? Oke, jadi kalau misalnya ditanya tindakan pertama, yang pasti kalau udah melahirkan ya kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah sudah melahirkan dengan selamat ya. Lalu yang kedua memang ya kita mendambakan, pasti ibu keluarga selalu mendambakan anak yang sempurna ya, maksudnya yang cantik, yang segala macam. Cuman memang pasti ada kekurangan ya kan, tiba-tiba ada yang kurang gitu, kaget ya. Padahal dibilang tidak terdeteksi pada USG, tapi ternyata pas lahir kok saya mendapatkan anak saya ada kekurangan. Ya, yang pasti satu harus positive thinking karena terapi sumbing ini bisa diterapi, ditata laksana ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa ditata laksana. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Biasanya kalau kami ada pasien dengan bibir sumbing, keesokan harinya bila kondisi stabil, saya bedah plastik akan dikonsulkan untuk terapi lanjutan. Biasanya yang kita lakukan adalah ya kita edukasi ya, terapi suportif kepada ibu dan keluarga. Karena kalau misalnya ada yang kekurangan dikit, biasanya itu ibu-ibu jadi baby blues ya ngomongnya ya, yang ASI nggak keluar ya, jadi sedih ya, jadi segala macam, jadi lingkaran setan aja gitu ya Mbak. Jadi itu baiknya ya harus ada support system di sampingnya yang untuk menyemangati bahwa tidak perlu khawatir gitu, karena bisa kita tata laksana ya. Tahapannya yang pertama kita menganut rules of 10. Jadi biasanya kita akan tata laksana dahulu bila ada kelainan bibir dan langit, biasanya bibir dahulu yang diawali di usia 3 bulan ya atau 10 minggu. Lalu berat badannya harus 10 pon atau 5 kilo ya, dan juga hasil labnya juga baik ya. Terus asupan gizinya juga baik ya, maka itu bisa kita lakukan operasi. Yang operasi pertama adalah bibir, karena tumbuh kembang yang pertama adalah dia harus bisa menghisap ya kan, bisa menghisap, bisa makan, maka bibir dulu yang kita tutup. Baru nanti setelahnya 6 bulan kemudian pada saat udah mulai bicara, usia sekitar 1 tahun, baru kita rencanakan untuk operasi tutup yang langit-langitnya gitu, bila memang ada celah pada langit gitu. Oke. Ya, seperti itu Mbak. Jelas banget ya para Gebagers. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami bibir sumbing sama dokter Tara dan juga RSU Hermina Podomoro langsung di tata laksana ya dok. Kalau misalnya keadaannya stabil, keadaan babynya baik. Kemudian juga ini juga dijaminkan oleh Smile Train Indonesia ya dok ya, di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Ya, ini yayasan non profit. Oke, yayasan non profit dan ini gratis. Asalkan tadi untuk persyaratannya usia babynya lebih dari 3 bulan dan berat badannya di atas 5 kilo ya dok ya? Ya betul. Nah, itu berkaitan dengan toleransi operasi Mbak Rika, makanya 5 kilo di sebagai patokannya, karena kan harus dibius ya.
Oke dok, nah untuk pertanyaan selanjutnya dok, apakah benar-benar bibir sumbing dan lelangit sumbing ini bisa benar-benar sembuh? Bagaimana nih dok? Maksudnya untuk apakah tata laksana operasinya itu menyakitkan bayi atau gimana? Maksudnya apakah ada efek samping yang berlebih atau gimana nih dok? Oke, untuk tata laksana operasi sendiri untuk pasien bibir sumbing dan langit-langit itu berjenjang, jadi nggak bisa satu abis itu selesai gitu. Ya dia akan panjang sebenarnya perjalanannya ya, karena step by step dia harus jalani. Karena bibir sumbing itu kan mempengaruhi banyak hal, mulai dari hidungnya tidak simetris seperti kita, dia lebih turun. Kemudian bibirnya yang celah lebar kita harus samakan. Terus kemudian langit-langitnya yang kita harus tutup. Dan bila lama maka akan mengganggu proses bicara, terus kemudian proses menelan ya, proses sampai hingga bisa terjadi yang namanya infeksi telinga tengah ya. Karena itu adanya aliran udara ya yang terus-menerus tuh kan lubang ya. Jadi akan terkumpul itu cairan di dalam sehingga lama-lama akan menjadi infeksi. Jadi sebenarnya banyak hal yang memang harus dilaksanakan dan biasanya berjenjang kemudian multidisiplin. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya bisa sempurna, ya kesempurnaan hanya milik Allah ya. Kita hanya ikhtiar ya. Terus kemudian berusaha agar mendekati normal ya, yang dimana pasien dapat tersenyum baik ya, terus kemudian fungsinya ya, fungsi mulut dan bibirnya dan hidungnya ya itu berjalan dengan sesuai dengan normalnya begitu. Jadi memang bertahap Mbak Rika, jadi nggak bisa satu kali operasi selesai gitu. Oke, nah dok, tadi udah dibahas bertahap ya doknya. Boleh tahu nggak dok, apakah bertahap ini misalnya yang berapa kali operasi, kemudian di umur berapa atau tergantung tingkat kesulitannya dok? Oke, kalau untuk tahapan biasanya saya nggak sendiri nih Mbak, jadi ada banyak dari spesialis lain yang turut berperan ya. Biasanya pada saat lahir di apa namanya anak itu dengan spesialis anak ya. Terus kemudian saya berperan di situ untuk misalnya kami bisa melakukan mendekatkan bibir ya dengan taping. Jadi dikasih plester ya yang hipoalergik sehingga dia nanti pada saat waktunya itu sedikit lebih pendek ya, lebih dekat gitu. Jadi tidak menyulitkan saat operasi. Nah, spesialis anak akan memberikan asupan gizi ya, akan memonitor asupan gizinya ya. Yang mana kalau misalnya bisa adalah breastfeeding direct. Ya, direct breastfeeding. Kalau misalnya nggak bisa ya, ibunya sulit ya, itu bisa pompa ya kan, pompa dikeluarkan dengan ASI perah dan lagi-lagi kalau bisa jangan pakai dot ya, kan kita pinginnya pada saat dia sudah menutup, pinginnya dia adlib ya, ad libitum langsung ke payudara ibunya gitu. Yang sebenarnya nggak ada masalah. Itu bibir sumbing itu untuk adlib langsung, jadi breastfeeding langsung, direct breastfeeding ke ibunya. Memang ada cara-caranya, jadi yang biasanya sambil tiduran nggak ada masalah, dia harus naik gitu ya, lebih 45 derajat ya. Kemudian untuk gumohinnya agar lebih lama gitu. Nah, jadi pertama asupan nutrisi, kemudian saat 3 bulan operasi bibir. Nah, kemudian usia 6 bulan ataupun 1 tahun itu operasi langit-langit. Kemudian setelahnya terapi bicara ya dengan rehab medik ya, kemudian ke dokter gigi ya, karena akan ada masalah gigi juga. Biasanya pada pasien sumbing itu giginya nggak kayak kita nih rapat ya. Nah, dia akan ada celah-celah malah tidak tumbuh gitu. Nah, jadi harus ke dokter gigi anak, kemudian ke rehab medik untuk terapi bicara. Nanti pada saat usianya udah 7 tahun ya, dia kadang suka pakai behel tuh Mbak Rika. Terus kemudian dideketin ya gusinya, habis itu kita tempelin tulang baru ya untuk mengisi gap sehingga nanti giginya bisa keluar gitu. Oke. Dan bisa revisi-revisi lainnya, jadi bisa revisi bibir atau revisi hidung ya, hidungnya kurang turun ya kita naikin biar sama gitu ya. Oke, jelas banget. Agar terlihat tampak lebih estetik ya.
Nah, dok, ini kan tadi jaraknya dari 3 bulan, kemudian 6 bulan atau 1 tahun, kemudian lanjut ke 7 tahun ya, dok ya. Nah, Mm-mm. jarak antara 1 tahun sampai 7 tahun, ini berarti tidak tidak perlu ada operasi lagi ya, dok ya. Tunggu sampai umur. Biasanya operasi yang dilakukan adalah revisi, Mbak. Hmm. Misalnya kalau misalnya bibirnya belum belum bertemu dengan baik gitu ya, atau ada bekas luka pasca operasi yang mungkin dia punya bakat keloid ya atau parut ya, sehingga jadi tebel ya. Atau juga yang sisi sumbingnya nih hidungnya turun Oke. atau masih lebar tidak sama ya gitu kanan dan kiri, maka itu bisa kita revisi menjelang masuk usia prasekolah, jadi usia 4-5 tahun kita bisa koreksi Oke. gitu. Oke, ini Mm-mm. jelas banget ya, dok ya. Kemudian Mm-mm. pertanyaan selanjutnya, apakah bibir dan langit sumbing dapat mempengaruhi tumbuh tumbuh kembang serta berbicara anak, dok? Dapat mempengaruhi, bisa mempengaruhi. Ya, jadi mempengaruhi tumbuh kembang yaitu dengan ya seperti tadi asupan nutrisinya kurang baik biasanya ya. Karena biasanya dia minum aman, tentram ya pakai langsung gitu breastfeeding ataupun pakai cup feeder atau mungkin pakai pipet ya. Nah, tapi dengan pasien bibir sumbing dengan adanya celah maka dia mudah tersedak sebenarnya. Ya, jadi harus benar-benar edukasi keluarga, edukasi ibu bagaimana cara untuk breastfeeding pada pasien sumbing atau enggak pemberian dot yang khusus gitu yang biasanya bentuknya panjang Iya. gitu atau bisa juga dengan cup feeder ya gitu. Jadi biasanya asupan nutrisinya kadang suka terganggu. Tapi kalau ibu ayahnya semangat, kebanyakan yang saya lihat anak-anaknya juga jadi baik gitu, tumbuh kembangnya bagus ya sesuai dengan usianya. Terus begitu juga tadi kemampuan bicara. Iya, kadang berbicara jadi faktor utama ya, faktor masalah kedua ya berikutnya. Karena dia tidak jadi udara dalam hidung sama mulut itu bersatu karena belum tertutup, jadi ya jadi sengau gitu ya ngomongnya. Nah, itu memang akan memperhambat terapi bicara dan bicara juga akan terhambat gitu. Jadi biasanya setelah kita tutup, kita langsung konsulkan ke rehab medik untuk terapi bicara. Oke. Begitu. Jadi Mm-mm. memang banyak tahapannya ya, dok ya. Cuma tetap Mm-mm. support system ini mau dari ibu menyusui, dari ibu hamil, semua support sistemnya tuh harus saling mendukung dan harus saling Iya menguatkan betul. supaya tumbuh kembangnya jadi optimal. Gitu Oke. Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, dok, apakah sang anak mempunyai kesempatan senyum dan berbicara yang sama pasca operasi yang terakhir selesai, dok? Harapan dan target dari terapi ya operatif adalah yaitu kita bisa memberikan senyuman yang baik ya, senyuman yang wajar ya, dan juga bicaranya juga kembali baik gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bisa ya bisa ya karena dengan operasi sudah tertutup ya pasien dapat tersenyum dan bicara ya memang harus sabar ya dari orang tua ya dan juga tim medisnya karena anak itu beda-beda kita nggak bisa bilang yang oh kok yang anak ini cepet ya kok yang ini lambat banget nggak bisa ya, jadi memang individual itu berbeda treatmentnya jadi targetnya adalah dia mampu berkomunikasi dengan baik ya dengan sesamanya dan juga artikulasinya yang penting artikulasinya dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Oke, jelas banget. Nah, dok, Hmm. ada pertanyaan dari Gbgers di Ya, kolom komentar. Ini boleh dibaca, saya baca ya, dok ya. Dari oh ya Muni boleh Mbak. Rahma 98. Apakah bibir sumbing ini bermacam-macam jenisnya, dok? Oh iya, bermacam-macam. Jadi mulai dari ada yang cuman sumbing langit-langit, ada yang cuman sumbing bibir, ada yang keduanya. Ada yang sampai dasar hidung, ada yang cuman setengah, ada yang cuman sedikit kecil gitu kayak ngelekuk aja gitu. Terus ada juga langit-langitnya yang sampai ke gusi ya lubangnya, ada yang cuman setengah gitu. Ada yang bentuk kalau misalnya kita lihat di langit-langit tuh ada yang bentuknya begini ya Mbak ya, tuh yang di tengah gitu. Ada yang jadi dua gitu. Nah, jadi bermacam-macam kelainannya. Oke, tapi nanti pada saat, Mm-mm. misalnya pada saat kehamilan USG tidak terdeteksi nih, dok. Tapi pada saat Mm. kelahiran pasti akan dicek ya, dok ya, oleh dokter Oh OB-GYN. ya,
Jelas, dokter Oji waktu pada saat keluar kan akan dicek dari head to toe ya, dari kepala sampai ujung kaki ya, apakah ada kelainan lain atau tidak gitu. Oke. Nah, Dok, nih ada Mhm. pertanyaan lagi. Dari Mami Siti Rahma juga, bius apa yang dilakukan pada Mhm. operasi bibir sumbing, Dok? Untuk babynya Untuk khusus. bibir sumbing itu, yang dilakukan adalah bius umum ya, Ibu, ya. Jadi, bius dengan anestesi umum, jadi ditidurkan ya, karena kan ini operasinya di daerah mulut, jadi, nggak bisa dengan bius lokal aja gitu, apalagi pasien anak ya, bayi gitu. Jadi Oke. harus dilakukan dengan anestesi umum. Oke, nah ini tadi ada pertanyaan Mhm, dari Mumi Galuh. Kalau misal usia kehamilan 4 bulan mhm, ketahuan, oh tadi sudah dijelasin ya dok ya, dari usia mhm. 5 mingguan sampai 20 minggu ya dok ya, awal kehamilan ya. Ya, itu bisa ketahuan ya, heeh. Kan terbentuknya 4 sampai 9, jadi usia 9 minggu, 10 minggu itu sebenarnya kalau diperhatikan lebih detail itu sudah mulai kelihatan. Tapi kalau mau yang kelihatan jelas usia 20 minggu biasanya. Oke. Nah, Mhm. kemudian untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak yang mengalami bibir sumbing bagaimana ya dok? Tentunya tadi support system dulu ya dok ya. Dan Support juga system, ya, setelah itu heeh, bisa dikonsultasikan ke dokter anak, juga tadi ada terapi bicara ya dok ya, ke dokter rehab ya. medik, juga tadi sudah disampaikan Mhm. oleh dokter. Oke, nah ini dari Momi Herliana Purba. Apakah mempengaruhi ke arah stunting dan malnutrisi dok untuk setiap baby yang mengalami bibir sumbing? Untuk, ke arah, stunting itu sebenarnya agak perjalanan panjang tuh. Itu biasanya berarti neglected tuh ya, anaknya. Berarti, tidak diperhatikan dengan benar asupan nutrisinya. Karena sebenarnya, tidak seburuk itu ya pasien dengan, bibir sumbing gitu. Karena dia masih bisa nelan gitu. Dia masih bisa, apa namanya, otot-ototnya itu memang ada yang kurang, ada yang tidak bertemu, atau ada yang hilang gitu. Tapi dia masih bisa untuk menelan dan masih bisa untuk swallowing ya. Jadi untuk mencucu itu masih bisa gitu walaupun dengan kondisi yang terbelah ya. Jadi kalau misalnya stunting sepertinya Tergantung berarti pemberian. observasinya ya, observasi dari nutrisinya kurang tuh ya. Karena kebanyakan yang saya lihat malah bagus-bagus, nggak ada masalah ya. Usia 3 bulanan memang sudah bisa dioperasi gitu. Jadi karena apa dari naikkan 2 sampai 5 kilo kan berarti per bulan harus 1 kilo ya. Jadi harusnya sih bisa tercapai ya. Asal eh, apa yang disampaikan oleh dokter gizi ataupun dokter spesialis anaknya dijalankan gitu. Benar, oke. Dan juga jangan Mm-mm. lupakan menu MPASI-nya ya dok ya, jangan Mm-mm. kan yang tidak bukan gizi seimbang. Ingat harus ada karbo, Iya, protein, dan juga lemak. Nah, iya. oke lanjut. Pertanyaan dari Momi Ensafriana. Dok mau nanya bibir sumbing termasuk ke dalam pembentukan organ tubuh yang tidak lengkap apa bukan ya dok? Oke, jadi terima kasih, Mam. Jadi bibir sumbing itu terjadi karena malformasi gitu ya, tidak terbentuk sempurnanya anggota tubuh daerah wajah ya. Kalau istilah medisnya itu ada yang ada dari ektoderm gitu ya, terus kemudian dia berkembang berkembang berkembang, jadilah hidung, kemudian ke tengah bibir ya, terus kemudian ke rahang. Nah, yang terjadi adalah dia tidak terbentuk tuh, nggak harusnya menutup, dia malah nggak menutup, cuman sampai sini doang. Hmm. Begitu juga dengan bibir yang harusnya dia menutup ya otot-ototnya dia malah tidak terbentuk otot tersebut ya tidak menyambung. Jadi memang karena malformasi gitu. Oke, ini juga ada yang bertanya. Gagal formasi ya, gagal terbentuk ya ngomongnya. Oke, iya. Oke, ini pertanyaan dari Momi Rani. Apakah faktor keturunan lah yang mendominasi? Tadi udah dijelasin ya sama Dokter Tara. Mm, Persentasenya 2%, paling banyak tuh 20% ya, Dok ya. mm, mm. Untuk 4% ya Mbak, untuk ini ya untuk CLP ya, untuk apa sumbing bibir ya. Nah, ini dari Momi Gabriela Siwi. Untuk perawatan luka operasi setelah operasi bibir sumbing dan langit sumbing ini bagaimana ya, Dok? Apakah ada treatment khusus di rumah pada di orang tua gitu, Dok?
Oke, sebenarnya ajaibnya nih kalau misalnya setelah operasi sumbing ya, saya akan meminta ibunya untuk besoknya sudah boleh menyusui langsung, Hmm. gitu ya. Jadi nggak ada masalah walaupun memang ada jahitan nih dari sini ya sampai bibir gitu ya, nggak apa-apa. Ya, apa namanya, langsung menyusui ya, terus kemudian, harus oles salep ya, karena pasti ada rembesan-rembesan darah. Karena kalau misalnya kita nggak dioles, nggak jarang, nggak dibersihin gitu ya, sering-sering nggak dibersihin, maka nanti darah itu akan, membeku ya, terus dia akan berada di, tepi-tepi dari jahitan. Nah, itu akan merusak jahitan, malah nanti akhirnya jadi lepas jahitannya. Hmm. Jadi saya akan minta untuk, keluarga untuk sering-sering, merawat luka jahitannya dengan salep ya, dengan cotton bud tentunya, gitu. Karena kalau misalnya langsung biasanya tangannya lupa cuci tangan gitu, langsung gini aja. Nah, jadi kotor gitu. Ya biasanya rawatnya terbuka Mbak, jadi hari pertama saya tempelin aja gitu kasa tipis ya, kemudian besoknya boleh dibuka, terus dirawat luka gitu. Sampai hari ketujuh biasanya kadang ada yang pakai benang yang harus diangkat dulu, kadang ada yang tidak perlu diangkat. Jadi tunggulah sampai benangnya copot sendiri, diserap biasanya, benang diserap. Mm. Oke, jadi jangan khawatir ya, Mams, karena setahu aku nih, Dok, kalau misalnya luka pada bayi ini katanya cepet kering sama kayak misalnya untuk hitan atau sunat. Jadi kalau mungkin kalau misalnya habis Mm. operasi bibir atau langit sumbing langsung besokannya dinenenin ke mominya itu it's okay ya, Dok ya. Asal tadi syaratnya sama Ya dokter nggak ada masalah. harus dikasih salep ya dan harus Mm. sering-sering dibersihkan dan Hmm, yang penting harus dibersihkan gitu. mm, Jadi jangan dibiarin susu-susu ada di tepi-tepi mm, sini, jangan itu harus dibersihin oke, gitu. oke. Jadi jangan sampai ada Hmm, kotoran ya, Dok ya, karena akan menghambat. kotoran, Hmm, ya. oke nih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kita ada riwayat bibir sumbing, jika hamil punya resiko nggak, Dok? Oh, tadi udah dijelasin ya sama dokter ya, 4-20% faktor keturunannya. Oke, nah kemudian Hmm. tadi ada yang nanya nih, Dok, kalau misalnya melahirkan anak pertama mengalami bibir sumbing, apakah kemungkinan anak selanjutnya juga akan mengalami bibir sumbing, Dok? Nah itu sebenarnya resikonya kecil ya. Ada di buku itu dibilang hanya 2% ada. Ada yang bilang 4%, tapi itu nggak sampai 50% tiba-tiba sumbing lagi gitu yang keluar. Jadi apa namanya resikonya cukup kecil kok untuk terjadi lagi bibir sumbing pada anak kedua gitu. Tapi lagi karena itu ngomongnya persen berarti bisa jadi termasuk dalam 4% itu atau bisa jadi dia termasuk dalam 20% itu. Oke, Seperti jadi itu. memang jadi memang jangan lupa kalau misalnya pada saat hamil harus lakukan USG dan bisa sekali-kali itu USG feto maternal supaya bisa melihat kelainan pada janin. Ini ada Momi yang Ya, bertanya, betul. untuk biaya perawatan operasi di Rumah Sakit Hermina Podomoro bagaimana? Nah, tadi sudah dijelaskan ini ditanggung oleh yayasan non-profit ya, Dok ya. Dan untuk operasi Ya, jadi gratis ya. Jadi tidak ada biaya ya kalau misalnya ditanggung ya. iya. Oke, nanti bisa langsung dihubungin aja, bisa DM atau kontak langsung ke RSU Hermina Podomoro. Jangan lupa di follow juga yang untuk mau bertanya ke RSU Hermina Podomoro mengenai operasi bibir sumbing atau langit sumbing. Bisa di DM, bisa juga ditelepon langsung ke rumah sakitnya. Nah, oke nih, Dok, Ya. banyak banget nih yang bertanya. Cuma pertanyaannya hampir mirip-mirip. Oke, nah ini ada lagi nih, Dok. Tolong jelaskan, Dok, bagaimana agar tidak ada gangguan bicara pada anak bibir sumbing agar tidak sengau. Oke. Karena penyebab sengaunya adalah tadi ya adanya udara dalam apa namanya yang nyambung dari hidung ke mulut sehingga udaranya itu kan harusnya dia bisa masuk dia keluar dia di situ-situ aja ya berkumpul jadilah dia suara sengau. Ya untuk menghindari itu ya satu kita harus tutup gitu. Kita harus tutup pertemukan otot-otot langit-langit ya, kita tutup area mulut dan area hidung sehingga tidak ada udara yang bisa masuk gitu di antara kedua itu. Nah setelah itu harus ada terapi bicara gitu karena nggak mungkin dia tiba-tiba bisa ngomong nggak sengau gitu ya dia harus ada terapinya dia harus adaptasi ini anak gitu dan biasanya rehab medis yang mengerjakan terapi bicara itu ya biasanya huruf-huruf vokal huruf-huruf yang konsonan tuh di ini diajarkan biasanya itu diobservasi selama 6 bulan ya
gitu. Biasanya dimulai setelah pasca operasi itu 2 bulan setelah pasca operasi, karena nunggu penyembuhan lukanya dulu, baru kita mulai terapi bicara. Nah, dari 6 bulan itu dilihat kalau misalnya masih tampak ada bahasa-bahasa yang sengau, maka harus dilihat biasanya ke dokter THT tuh Mbak. Dilihat dengan apa namanya? Dengan alat ya, apakah nutup tuh yang langit atas itu dia kan harus nutup tuh untuk bicara, nutup ke belakang kerongkongannya gitu, ditutup. Nah itu bener nggak nutupnya gitu, udah bagus belum nutupnya. Kalau misalnya belum bagus berarti ototnya belum belum baik gitu, belum cukup panjang untuk menutup. Nah itu bisa kita lihat dan memang kalau perlu diperbaiki ya diperbaiki. Berarti ada otot-otot yang memang belum tersambung dengan baik pada saat operasi Oke. gitu. Mm-mm. Oke dok, nah ini ada pertanyaan lagi dok. Untuk anak yang Mm-mm. bibir sumbing sudah MPASI tapi belum operasi, adakah pantangan makanan yang dilarang dok? Hmm, oke, jadi sumbing bibir ya atau sumbing langit nih Sumbing ceritanya. bibir. Kalau oke, sumbir bibir dia udah mulai MPASI, sebenarnya nggak ada pantangan, tapi kalau misalnya bisa di fasilitas yang mempunyai spesialis yang mengerjakan bibir sumbing, maka kalau bisa datang ya untuk ditutup bibirnya ya, Jadi pada gitu. saat mau MPASI ya dok datang ya dok ya untuk konsultasi Mm-mm, dok ya. ya. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari bentar ya dok. Oke, bentar dok. Ini berapa lama waktu operasi bibir sumbing pada anak? Mungkin durasi waktunya kali dok. Satu kali operasi berapa jam gitu dok? Oke, untuk operasi biasanya dengan pembiusan ya, pembiusan itu kan sekitar setengah jam sampai 1 ya. Terus operasi sendiri itu bisa 1 sampai 1,5 jam ya. Jadi kurang lebih ya 2,5 ya, 2,5 sampai 3 ya. Oke, 2,5 Mm-mm. sampai 3 jam ya. Nah, Mm-mm. sebelumnya aku mau kasih tahu mengenai info mengenai Rumah Sakit Umum Hermina Podomoro. Nah, Rumah Sakit Hermina Podomoro ini menerima pasien dengan pembayaran pribadi, jaminan asuransi, dan juga perusahaan. Konsultasinya bisa melalui online di Halo Hermina, jadi jangan khawatir karena sedang PPKM dan sedang pandemi seperti ini, bisa juga melakukan konsultasi online. Dan Poliklinik Eksekutif lantai 4 Rumah Sakit Hermina Podomoro melayani fasilitas one stop service. Untuk operasi bibir sumbing Rumah Sakit Hermina Podomoro gratis, dijaminkan oleh Smile Train Indonesia. Untuk kontak personnya bisa dicatat atau nanti bisa di rewatch ini 0813 1486 1508. Dan untuk jadwal praktek dokter Tara Satwika yaitu spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Poli Eksekutif hari Rabu dan hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore. Kemudian di Poli reguler ada hari Senin jam 8 sampai jam 10 pagi dan hari Rabu jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, jangan lupa kalau Jadi misalnya nanti ada sore ada nih Mbak. dan kalau misalnya ada saudara, ada teman atau sahabat yang mengalami bibir sumbing, ini bisa langsung kontak langsung ke Rumah Sakit Hermina Podomoro. Nanti sama dokter Tara ya dok ya. Ya, bisa bertemu dengan saya. Oke dok, ini masih kita jawab 2 pertanyaan lagi deh dok. Ya, Boleh? siap. Oke, nah untuk bibir sumbing yang dioperasi, apakah akan tetap menimbulkan bekas luka dok, bekas operasinya? Oke, untuk bekas luka itu lagi-lagi multifaktorial ya Mbak. Ada yang memang orangnya kalau habis kena luka dia bagus gitu ya penyembuhan lukanya. Ada yang memang bakat, jadi kalau misalnya ada luka dia jadi keloid lah, jadi parut gitu. Ya, kita menggunakan benangnya benang sangat halus ya, jadi sangat kecil ya sehingga intinya goalnya adalah untuk menyamarkan luka gitu. Karena di daerah wajah ya harus pakai benang yang halus gitu. Karena wajah itu pembuluh darahnya banyak sekali, jadi penyembuhannya juga lebih cepat gitu. Jadi bisa menimbulkan scar ataupun keloid ya bisa saja gitu. Selama ya tadi multifaktorial, jadi bisa karena keturunan ya, bakatnya ada, terus atau apa jahitannya terlalu tegang itu juga bisa. Oke, Begitu, Mbak. banget ya Mm-mm. dok ya. Nah kemudian Mm-mm. ada pertanyaan lagi nih dok. Oh ini pertanyaannya hampir sama semua masalah USG Mm-mm. terdeteksi atau tidak Mm. terdeteksi. Nah ini gini dok, kalau misalnya tidak bisa terdeteksi itu mungkin gara-gara apa ya dok di USG?
Kebanyakan sih ya kalau yang saya lihat ya mungkin pada saat usia kehamilan 20 minggu tuh ya mungkin karena mungkin kurang teliti ya pada saat bagian daerah wajah atau apa gitu atau tidak menggunakan misalnya yang teknologi yang lebih canggih misalnya 3D gitu ya di itu kadang juga suka tidak terdeteksi gitu bahwa ada bibir yang celah gitu karena kan sangat kecil ya USG kan dia kan ultrasound dia kecil sekali sebenarnya yang bibir itu yang dapat ditangkap oleh USG. Jadi memang baiknya tadi Mbak Rika bilang bahwa kalau misalnya bisa ke fetomaternal ya pada usia 20 minggu untuk sekali aja selama sepanjang kehamilan untuk datang untuk dicek dan biasanya itu pada trimester kedua ya 20 mingguan ke atas ya kalau nggak salah ya saya. Oke, jadi jelas banget untuk USG pada saat kehamilan kalau bisa dari 1 sampai 9 atau 10 bulan ini 1 kali aja ke dokter fetomaternal. Nah, oke deh. Sepertinya ini dokter lagi ada praktek ya, Dok ya. Nggak apa-apa. Iya, sebentar lagi sih, Mas. Nggak apa-apa, kita akhiri aja. Tapi untuk live-nya belum diakhiri karena aku akan mengumumkan kuis dari Gebek untuk hari ini. Untuk Dokter Tara, boleh kita foto dulu, Dok? Boleh. Buat di screenshot sama para Gebegers nih buat kuisnya nih. Oke, 1. Oke. Oke, terima kasih banyak Dokter Tara. Terima kasih juga Terima kasih ya Mbak Rika. Iya, untuk penjelasannya dan juga kalau misalnya ada apa-apa, ada kondisi bibir atau langit sumbing bisa langsung ke Hermina Podomoro dan dengan Dokter Tara. Iya, pesan saya sih kalau misalnya memang ada kolega ya, misalnya kolega, saudara, ataupun kenalan yang terlihat dan ternyata ada celah di bibir ataupun langit, pesan saya edukasi mereka untuk datang berobat ya ke pusat yang memang ada tempatnya karena itu bisa ditata laksana. Karena kan kita inginnya semua bisa tersenyum dengan lebar ya, dengan baik ya, dengan indah gitu. Jadi silahkan kalau misalnya memang ada datanglah kontrol karena bibir sumbing ini termasuk yang paling sering ya 5 di antara 1000 kelahiran ya sorry. Jadi bayangkan kalau misalnya di Jakarta ada 10 juta berarti kurang lebih ada 505.000 ya sekitar segitu pasien dengan celah bibir. Jadi pasti banyak di lingkungan kita dan kita aja yang belum tahu atau mereka pun belum realize bahwa ini bisa diatasi gitu. Oke, thank you banget Dok untuk waktunya hari ini dan juga terima kasih kepada RSU Hermina Podomoro. Dari Dokter Tara ada yang ingin disampaikan lagi Dok? Udah itu aja. Udah. Oke, terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Terima kasih. Ya saya izin keluar boleh ya? Iya, berarti. Nanti saya lanjut live-nya. Oke. Thank you ya Dok. Ya terima kasih Gabagers. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya Mbak. Oke, bentar ya nih. Oke. Nah, untuk kuis live hari ini, karena tadi Dokter Tara mau ada praktek, sehingga kita nggak bisa tutup bersamaan. Dan untuk kuis hari ini, yaitu pertanyaannya adalah, jadi biasanya kan dibikin summary dan juga dilihat dari komentar yang paling aktif. Tapi untuk hari ini, Mamin bikin kuis nih. Nah, pertanyaannya 1, untuk operasi bibir sumbing di Rumah Sakit Hermina Podomoro atau di semua rumah sakit, apa sih syaratnya? Yang pertama, berapa usia babynya dan berapa berat badan babynya supaya bisa ditata laksana oleh dokter bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Itu aja pertanyaannya. Boleh di tag ke Gabak Indonesia dan juga di tag ke RSU Hermina Podomoro. Jangan lupa untuk di screen capture live hari ini atau pada saat sekarang nih bisa di screen capture, kemudian dijawab pertanyaannya dan akan mendapatkan kantong ASI Kolibri Smart ini untuk 3 orang pemenang. Terima kasih Gebegers udah join hari ini, live hari ini. Jangan lupa gunakan aplikasi Gebek setiap hari supaya bisa tebus murah Rp1. Thank you. Gebek Lifestyle Solution.